أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Karena ibadah, ubudiyah itu ada dua macam, Mas. Ada ubudiyah yang bersifat umum, yaitu bahwa setiap manusia adalah hamba Allah. Ada ubudiyah yang bersifat khusus, yaitu hanya orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan beriman kepada Allah, maka itu ubudiyahnya khusus. Ya. Faedah selanjutnya, wujubu ikhlasil ibadati lillah, al-ibadati lillah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Bijami'i anwa'iha, dengan seluruh macam-macamnya. Semua macam-macam ibadah hanya untuk siapa? Allah. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, akhi, maka ia telah berbuat syirik. Siapa yang memalingkan misalnya tawakal kepada jimat, di mana hatinya bersandar kepada jimat dan meyakini bahwa jimat itulah yang menolak bala, maka ia telah berbuat syirik dengan syirik yang besar, bukan syirik kecil. Siapa yang memalingkan misalnya apa? Cinta. Cinta yang sifatnya ibadah itu beda, Pak, dengan cinta yang sifatnya apa? Tabiat dan syahwat. Kalau antum mencintai orang tua itu tabiat. Kalau antum cinta sama istri, syahwat. Antum cinta sama anak, tabiat. Antum cinta harta, syahwat. Sedangkan cinta kepada Allah itu mahabbatu ta'zim wal ijlal wal khudu'. Ya. Wadzul, cinta yang disertai dengan pengagungan, penghinaan diri, ya, disertai dengan ketundukan. Itu namanya cinta hanya untuk. Nah, kalau cinta ini dipalingkan kepada mayat, musyrik. Dia telah berbuat apa? Syirik. Mencintai wali yang sudah meninggal, dia cintai dengan cinta disertai dengan pengagungan, ya, ketundukan dan penghinaan diri di sisi kuburannya. Maka ini berarti dia sudah mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai, lihat, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Seperti mencintai itu seperti apa, Pak? Bukan seperti kita mencintai lawan jenis, bukan. Atau mencintai ayah, anak, bukan. Atau mencintai tanah air, bukan. Tapi cinta ini kepada Allah adalah cinta pengagungan yang disertai dengan khudu, ketundukan, watadallul, dan penghinaan diri, akhwat Islam. Yang ini hanya untuk Allah cintanya. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ibadah seluruhnya hanya untuk siapa? Allah. Baik ibadah hati maupun ibadah anggota badan. Faedah selanjutnya yang ke-30 29 dalla qaulu ta'ala iyyaka na'bud ala anna al-'abda la yanfakku 'anil ubudiyyah hatta al-maut. Firman Allah iyyaka na'bud menunjukkan bahwa seorang hamba hendaknya jangan lepas dari ibadah sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Jadilah kita hamba yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah, Pak, sampai mati. Makanya Allah berfirman apa, Pak?
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu keyakinan. Maksudnya apa itu? Keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini kata para ulama, kematian. Beda dengan tafsiran orang sufi, Pak. Orang sumpek pikiran. Orang sufi punya menafsirkan ayat ini beda lagi. Beribadahlah kepada Allah sampai derajat yakin, makrifat. Nanti kalau sudah sampai derajat makrifat, hakikat, tidak perlu lagi ibadah. Katanya yang masih beribadah itu derajat syariat itu. Masih sholat, zakat, puasa. Nanti kalau sudah sampai derajat ma'rifat, hakikat, nggak butuh sholat. Maksiat boleh. Karena derajatnya sangat tinggi, wali. Dan wali itu tidak perlu terikat dengan syariat Nabi. Ini namanya sudah sampai derajat hakikat kufur. Wali betul, wali setan. Iya. Mana ada para nabi yang sampai seperti itu? Rasulullah SAW manusia yang terbaik saja, ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.